Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau menyajikan PowerPoint interaktif. Nah, PowerPoint interaktif ini hanya tinggal klik-klik saja ya. Jadi tidak perlu eh, membuat atau melihat slide-slide selanjutnya. Nah, di sini kita bahas tentang konfigurasi elektron of Baugh kelas 10 kurikulum Merdeka. Nah, kita matikan pointernya biar kita bisa ini ya. Oke, nah di sini bisa kita klik mulai ya. Nah, oke. Nah, juga di sini kalau misalnya kita klik materi, ini materinya langsung ke slide sebelum selanjutnya. Nah, kemudian soal latihan juga begitu, kita langsung klik, langsung soal latihan. Dan kemudian ini kuisnya juga seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita klik materi, itu boleh langsung ke sini dia teman-teman. Nah, jadi materinya boleh dilihat seperti ini. Ini saya buat S itu maksimal berapa, P itu menampung maksimal berapa, D juga menampung maksimal berapa. Jadi ketika ada di dalam lintasan-lintasan ini, dia langsung tahu. Nah, ini saya buat urutan konfigurasi elektron agar tidak apa ya, tidak kelang-kelang. Jadi ketika kita mau mengisi 10 misalnya, ini cukup 1S2, 2S2, 2P6. Jadi sampai di sini aja. Nah, ini cara cepat untuk membuat konfigurasi elektron. Nah, tapi kalau misalnya cara cepat untuk gas mulia, saya buat seperti ini. Jadi tinggal isi. Nanti kalau misalnya elektronnya itu 5, berarti ini pakai helium 2, kemudian 2S2, 2P1. Jadi dia 5 ya. Gitu selanjutnya, kalau misalnya dia 20, langsung pakai 18 argon. 18 argon biar 20, 4S2. Jadi ini susunannya ya. 4S2. Jadi tidak perlu lagi tulis 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Seperti itu. Jadi materinya lingkupnya cuma satu ini aja saya buat. Nah, ini boleh kembali ke menu. Menunya tadi. Jadi kalau diklik, menunya langsung ke menu. Ini langsung ENSO. Nah, kalau kita lihat satu lagi tentang soal latihannya, di sini saya buat untuk menentukan konfigurasi elektron dia golongan A. Ini S, berakhir dengan S, dan berakhir dengan SP. Ini ya, SP. Nah, ini SP. Oke. Nah, kalau misalnya pengisian elektron yang dia setengah penuh dengan penuh, ini makanya seperti ini ya. Jadi ini 4S2 3D4, ini harus dibuat 4S1 3D5 karena ini mengikuti aturan setengah penuh. Tapi kalau dia aturan penuh 5S1 4D10 ini penuh ya. Jadi kalau misalnya di golongan B ini 4 S1 ini 3 ya, kulitnya 3. Jadi kulitnya 4 3. Ini 5 4 seperti itu ya. Nah, ini sama, boleh kembali ke menu, boleh dia ENSO. Bisa diklik ya. Nah, ini kuisnya. Jadi kalau misalnya kuisnya misalnya kita jawab A, B, C, D gitu ya. Ini ada ter apa ya? Ter ininya, ada emotikonnya di sini. Kalau misalnya jawaban salah, ada emotikon yang nangis ataupun kalau jawaban yang benar itu ada emotikon yang membuat jempolan seperti itu. Nah, ini boleh diklik juga, mau balik ke materi juga boleh, misalnya kita mau lupa gitu pengisiannya, konfigurasi elektronnya. Boleh kembali ke menu materi. Tapi kalau ini next, boleh ke soal selanjutnya. Oke, nah ini ya. Sama soal kuisnya yang kedua, 3, 4, 5. Nah, jadi untuk PPT interaktif ini boleh untuk mengevaluasi pelajaran yang sudah kita buat ya. Kalau misalnya materi baru ini tidak efisien, tapi kalau untuk mengevaluasi kita sudah memberikan materi-materi itu mulai dari awal sampai akhir, boleh kita sajikan eh, seperti ini. Karena PPT interaktif ini hanya untuk membuat evaluasi. Kalau untuk membuat yang baru pemula, untuk belajar konfigurasi elektron ini kurang efektif dan efisien. Ini hanya untuk mengevaluasi di dalam kelas, contohnya setelah kita belajar membuat
soal-soal seperti ini lomba-lomba. Jadi ada satu kelompok, ada 2, 3, 4, 5 kelompok. Jadi satu orang itu perwakilan untuk membuat jawabannya di depan kelas. Otomatis ada hubungan interaktif antara siswa dan guru. Sekian, terima kasih untuk PPT interaktifnya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton dan beraksi.